Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Motorola. Ya, jadi kalau biasanya Motorola, ini Motorola. Tetap Motorola tulisannya, tapi menurut saya sih ini versinya Motorola karena ini made in dari Malaysia ya. Apa itu yang akan kita review adalah model GP328 Plus ya. Jadi di sini tulisannya 10 watt, tapi yang namanya Motorola itu saya kurang yakin kalau 10 watt. Kalau yang pertama kita review ini Motorola yang GP berapa? 888 Plus. Ini ngakunya 18 watt, ya keluarnya 5 watt. Apalagi ini ngakunya 10 watt, keluarnya berapa ini Motorolanya. Jadi kalau ini motor Obla, ini motor Obla. Kalau kita buka di belakangnya tulisannya motor Obla, produksi motor Obla. Kalau ini nggak tahu, nanti kita lihat di belakang radionya ya. Yang jelas tulisannya Motorola gitu, Motorola, tapi ya paling bacanya Motorola. Oke, nggak apa-apa. Karena saya nggak tahu apakah ini asli apa enggak. Yang jelas ini tulisannya Motorola. Kita langsung aja review ya teman-teman. Tapi sebelum kita review, kita minum kopi dulu. Kita seruput dulu. Alhamdulillah udah kita seruput. Sekarang kita langsung aja unboxing Motorola GP328 Plus. Ini permintaan dari viewer semua kan. Dan sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Om Robi yang sudah membantu channel ini, sehingga saya juga dapat sedikit sumbangan untuk beli Motorola ini. Terima kasih sekali buat Om Robi yang ada di Surabaya. Kemudian terima kasih juga buat 9 Whiskey 2 Victor Delta Mike, Om Hairul yang selalu menonton channel saya yang dari Malaysia. Beliau adalah seorang tunanetra. Ya, beliau adalah seorang tunanetra. Beliau hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Tapi semangatnya luar biasa. Beliau adalah seorang amatir tunanetra, mungkin satu-satunya yang saya kenal ya. Dan beliau sangat-sangat artinya antusias dengan amatir. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya di channel ini, Om Hairul. Semoga tetap semangat. Dan beliau merasa bahwa channel ini adalah channel yang bisa memberikan gambaran kepada beliau yang tidak bisa melihat. Artinya apa? Jadi buat teman-teman, kalau video kita ini panjang bukan berarti apa-apa. Ternyata banyak di luar sana yang juga bisa menerima manfaat dari review kita di sini. Biarpun panjang, tapi detail, sehingga termasuk Om Hairul bisa menggambarkan dari apa yang dia dengar. Oke, terima kasih buat Om Hairul. Semoga sukses selalu ya. Dan beliau ini adalah musisi ya. Jadi beliau ini adalah musisi yang memang suka bermain musik. Oke, itu ya sekedar perkenalan buat teman kita 9 Whiskey 2 Victor Delta Mike dari Malaysia. Beliau adalah seorang amatir tunanetra yang memang luar biasa. Oke, langsung aja kita review. Oh ya, Om Zairi, terima kasih Om Zairi ya. Om Zairi juga sudah membimbing untuk Om Hairul ya. Silakan Om Zairi, nanti dibantu ya teman-teman semua yang ada di Malaysia biar semuanya berkembang gitu. Terima kasih Om Zairi juga 9 Whiskey 2 9 Whiskey 2 Papa Eco Foxtrot yang ada di Malaysia sana. Oke, kita langsung saja unboxing Motorola yang ini dari negaranya Om Zairi ya, dari Malaysia nih produksinya. Oke, langsung aja kita review GP328 kali ini. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Ya teman-teman, sudah ada di depan kita produk Motorola GP 328 Plus. Dan ini adalah yang mungkin Anda tunggu-tunggu teman-teman ya.
Di sini tulisannya 10 watt, made in Malaysia ya. Bekerja pada frekuensi 136 sampai 174, 400 sampai 520. Oke. Kita buka saja dosnya seperti apa dalamnya. Nah, ini dia. Kita dapati di sini ada beberapa warna memang yang disediakan. Itu ada warna hijau, abu-abu, orange. Nah, saya ambil yang abu-abu aja ya, karena hijau udah biasa, orange juga udah biasa. Saya abu-abu aja lah. Oke, kita lihat di sini speknya seperti apa. Apakah dia juga 10 watt di dalam sini? Nah, di dalam sini tertulis 5 sampai 10 watt. Tidak, dia fix 10 watt ditulis. Apakah benar? Apakah memang masuknya ke 5 watt saja? Nanti Anda nonton saja sampai selesai video ini ya. Oke, kita tinggalkan spesifikasinya, standar-standar aja sama seperti yang lain. Kita taruh aja buku manualnya ini ya. Nanti kita jelaskan aja langsung dari HT-nya. Oke, kita buka HT-nya ini. Kita lihat HT-nya ya. Seperti ini HT-nya. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat desktop chargernya, cukup besar juga desktopnya. Tidak ada keterangan berapa volt di sini, tapi di sini ada tulisannya GD 8800. Nah, di sini ada adapternya. Di sini tertulis 10 volt output 500 mAh. Kemudian kita dapat baterai. Di sini tertulis 5807,4 volt. Tapi menurut saya sih nggak sampai segitu ya, ini paling 2000 saja. Karena kalau dilihat dari fisiknya, ini tidak besar, hanya kecil. Cuman dia agak panjang karena ada lock di sini ya. Baterainya cuman segini aja. Oke, tapi nggak masalah. Mau ditulis berapapun, itu hak yang menulis. Kemudian antenanya di sini, ini sama dengan mereknya Dalcom, mereknya Wercom persis. Mungkin satu tempat pengambilan antena. Jadi satu produksi antena, kemudian new play-nya dari situ semua. Nanti kita cek apakah betul ini dia akan matching di bawah di 128 atau 130. Kalau benar berarti memang dia supply-nya semua dari situ antenanya, sehingga antenanya nggak pernah berubah, matchingnya tetap di situ, tidak masuk di amatir maupun masuk di frekuensi komersial, jauh meleset ke bawah. Oke, kita dapat juga di sini untuk gantungan tali ya. Kemudian dapat belt clipnya. Belt clipnya ini seperti Wercom dan Dalcom. Nah, ini kalau yang kayak gini sih Dalcom punya ya, seperti Dalcom ya. Kayak gitu tuh. Masukinnya dari situ ya, agak sulit memang. Mesti pas masukinnya untuk bautnya, karena dia ada lubang dari atas sini di atas belt clipnya. Jadi itu yang membuat susah masukannya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, bisa sih kalau kita sabar bisa masukinnya ke situ ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk boxnya. Kita taruh aja dulu. Nah, ini dia radionya sudah ada di depan kita. Kita masukin baterainya dari bawah ke atas, kemudian kita tekan. Nah, di sini di bawah baterainya, oh ya sorry, saya belum baca di belakang radionya. Oh, di belakang radionya juga tetap tulisannya Motorola two-way radio GP328 Plus, power 10 watt. Waduh, made in Malaysia. Nanti kita lihat apakah betul. Kalau di sini saya lihat sih untuk konstruksinya bagus ya teman-teman. Kita lihat. Untuk aluminiumnya tebal banget. Ini kalau dipakai untuk 5 watt saja ini sudah cukup bagus ya untuk mendinginkan, karena tebal banget ini. Oke, nggak apa-apa, kita masukin aja baterainya. Kita tekan dari bawah ke atas. Kemudian di bawah sini ada baut yang kita putar untuk mengancing baterai ini. Kita putar pakai tangan bisa, pakai obeng min bisa ya. Jadi kita putar aja. Kita putar seperti ini pakai tangan, tapi kalau udah mau kencengin ya pakai obeng ya teman-teman. Nanti kukunya bisa patah ya. Ini karena saya pelan-pelan aja, sekuatnya aja gitu ya. Kalau udah nggak mampu ya udah berhenti. Nah, di belakang baterai di sini juga ada USB Type C untuk ngecas ya, USB Type C.
Oke, di belakang sini ada USB Type C, kemudian di sini ada kuningan 2 untuk plus minusnya ya, untuk ngecas ya. Jadi USB Type C ini ada lampu indikator juga di dekat USB Type C-nya. Dan di belakang baterainya ini ada gripnya ya, ada grip garis-garis menyilang begitu. Jadi sehingga kalau kita megang dari belakang gini tanpa harus pakai belt grip, itu rasanya digenggam cukup kuat ya untuk GP328 Plus ini. Dia bentuknya agak tebal dan tapi pegangannya sih oke. Saya pegang gini oke banget ya teman-teman. Kemudian dari sebelah kanan kita lihat di sini ada bukaan dari mikrofon sama speaker ya. Ini persis punya Wirecom dan Dalcom. Jadi kabel datanya mungkin kita pakai Wirecom dan Dalcom, itu sama persis ya. Cara bukanya juga saya suka. Di sini kayak engsel yang untuk buka tutup dari apa nih namanya, jack audio dan jack ininya ya, jack speaker dan jack mikrofonnya itu bagus bukaannya, kayak ada engselnya seperti ini. Ini yang saya suka. Tapi lebih bagus lagi kalau ini dibuat dari plastik ya. Tapi ini sih sudah bagus ya, kayaknya ini dari karet tapi yang keras ya, agak lumayan awet ini. Oke, kemudian di samping itu ada tombol PTT. PTT-nya ada dua, PTT atas, PTT bawah. Ini sama dengan Wirecom ya. Ini PTT atas, PTT bawah. Dan sayangnya di sini PTT-nya masih karet. Ini karet juga, ini karet juga, ini karet juga. Jadi ada 4 tombol di sini. PTT ada 2 di atas, kemudian tombol shortcut juga ada 2 kecil di bawah PTT ya. Ini yang sebelah kiri yang kita lihat, yang sebelah kiri ya. Namun demikian nggak masalah karena ini cukup berfungsi dengan baik ya. Kemudian di atas kita lihat di sini ada konektornya menggunakan SMA male ya. SMA male. Jadi antenanya nanti SMA female. Jadi kalau Anda membeli antenanya untuk Motorola ini yang GP328 ini menggunakan SMA female ya. Kemudian di sini ada tombol on off dan volume yang cukup besar ya di sebelah kanannya. Nah, ini juga cukup bagus ya. Tombolnya nggak terlalu tinggi juga dan dia lebar dan besar. Saya senang yang tombol seperti ini, tidak mengganggu terlalu tinggi. Itu kan biasanya kalau kita bawa-bawa, kalau kesenggol takut kalau jatuh dia bisa patah. Tapi ini dengan desain seperti ini cukup kuat ya. Kalau saya lihat dari konstruksinya GP328 ini sangat bagus ya. Kalau saya lihat dari konstruksi yang ada. Namun apakah dari segi kualitasnya sama dengan konstruksinya kita tidak tahu. Oh ya, di sini di atas juga ada lampu indikator untuk RX dan TX, 1 biji aja lampunya ya. Kemudian layarnya memang tidak sebesar Wirecom dan lain-lainnya, Dalcom ya, dia agak kecil sedikit ya, sedikit aja sih selisihnya, tapi ya namanya kecil ya tetap kecil sedikit gitu ya. Oke, di sini layar mungkin sekitar berapa in? Ini kalau kita sandingkan dengan Wirecom, sekilas hampir sama ya. Sekilas hampir sama dengan Wirecom, tapi Wirecom tetap lebih lebar sedikit ya. Karena ini dia ada frame hitamnya lebih lebar ya. Lebih frame hitam di kiri kanannya itu lebih tebal. Oke, di bawah layarnya itu ada tombol menu. Kemudian sebelah kanannya lagi ada tombol up, kemudian ada tombol down, kemudian ada tombol exit yang paling kanan ya. Yang paling kanan exit, yang paling kiri itu tombol menu. Kemudian di sini ada angka-angka mulai dari sebelah kiri atas di bawah menu itu angka 1, urut ke sebelah kanan 1 2 3, kemudian sampai 9 ya. Jadi ada 3 baris ini sampai 9, kemudian tambah lagi 1 baris di bawah angka-angka itu ada tanda bintang, tanda angka 0, kemudian tanda crash ya. Jadi ini berfungsi nanti semua ini. Kemudian di sini juga di samping itu angka-angka ini sama dengan HP jadul ya. Kalau Anda punya HP jadul
kalau angka 1 itu tidak, itu hanya ada tanda apa ini, seperti tanda pita ya, pita kaset gitu ya. Kemudian angka 2 itu ada ABC, kemudian angka 3 DEF, kemudian angka 4 itu GHI, angka 5 JKL, kemudian angka 6 itu MNO. Jadi angka 6 ini bisa dipencet 6, bisa dipencet lagi jadi M, kemudian N, kemudian O, dan seterusnya sampai di angka 9 itu WXYZ. Nah, ini kecuali angka 9 ini 4 huruf nih. Oh ya, 9 sama 7 ini 4 huruf. Jadi kalau angka 7 PQRS, kemudian angka 9 WXYZ. Nah, yang lain 3 huruf semua. Oke, teman-teman, itu jadi ini angka ini berfungsi nanti untuk kita memberi nama program dari radio ini. Oke, sampai di situ kita jelaskan untuk awalnya. Oh iya, saya lupa, di bawah radio ini itu ada lampu LED. Nah, kita coba hidupin radionya. Kita lihat lampu LED ini ada 3 lampu ya. Kita hidupinnya dari tombol di bawah PTT yang kedua. Itu ada tombol kecil 1, kemudian ada tombol kecil lagi 1. Nah, ini tombol kecil yang pertama kita pencet, dia akan hidup lampunya. Nah, lampu pertama ada lampu yang tengah yang putih. Kemudian kita pencet sekali lagi, lampu biru dan kuning. Ini nggak kelihatan nih kalau di shooting ya. Ya jelas ada lampu biru dan kuning. Kemudian yang ketiga-tiganya kedip-kedip ya. Nah, kita pencet lagi, mati. Kalau kita tekan agak lama tombol ini yang di bawah PTT kedua ini yang tombol kecil, itu dia akan masuk ke FM radio. Kita tekan lama, masuk ke FM radio. Nah, di sini FM radio bisa kita memori pakai program di komputer, bisa juga tidak kita memori, kita input manual. Ini kebetulan sudah saya memori sehingga saya bisa langsung pilih memorinya. Kita bisa mendengarkan kualitasnya. Arhan Pratama yang notabene selalu digadang-gadangkan dengan lemparan terbaiknya atau lemparan jauhnya, ternyata oleh ya. Jadi untuk kualitas speakernya bagus sekali teman-teman kalau kita untuk dengarkan radio. Jadi speakernya itu di belakang angka-angka yang ada ini ya. Jadi unik ya. Jadi ini speaker dari Motorola GP328 ini di belakang tombol-tombol angka ini. Jadi ada lubang-lubang di samping-samping tombol angka ini, di bawah angka ini ada lubang-lubang. Nah, ini ada speaker di bawahnya. Tapi suaranya cukup bagus ya. Oke, kita pencet sekali lagi untuk menghentikan radionya. Nah, ini berhenti radionya. Kalau yang tombol di bawah lagi, yang tombol kedua, yang tombol kecil ini adalah untuk kita membuka squeal sehingga kita bisa meresip lebih peka. Karena kalau squealnya ini kita set ke 0 pun dia tidak ada noise-nya. Jadi untuk membukanya adalah tombol yang paling bawah ini untuk membuka squeal. Nah, kita pencet buka squeal gitu ya. Oke, kemudian tombol crash ini adalah untuk fungsi memori dan VFO. Ya. Nah, seperti itu. Kita pencet yang tombol bintang, tombol yang paling bawah sebelah kiri, paling bawah sekali sebelah kiri ya. Itu untuk merubah channel mode dan frekuensi mode atau VFO. Kemudian untuk menaikkan frekuensi, memilih frekuensi ke atas itu kita pencet exit yang tombol paling atas sebelah kanan. Dia akan pindah ke atas ya. Kita pindah lagi frekuensi mode. Nah, seperti ini. Jadi ini layarnya. Untuk layar yang aktif itu adalah layar yang ketiga di bawah ya. Kemudian 2 layar kecil ini adalah layar yang akan kita standby-kan. Mana yang, jadi yang ada tanda kuning ini nanti ada panah kuning, ini yang aktif ya. Nanti akan muncul di layar yang besar di bawahnya, itu angkanya ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini ada dual standby-nya. Dual standby-nya itu menggunakan tombol exit, kita tekan lama. Ini dual standby-nya off. Kita tekan lagi lama tombol exit. Nah, dual standby-nya on. Kita tekan lagi. Dual standby off. Nah, di sini ada tombol-tombol menu. Ini kita pencet menunya, tombol menu yang di paling kiri atas. Nah, kita coba lihat di sini ada RxTX. Kalau kita pencet lagi menunya,
maka masuk di menu Square, kita turun ke bawah, menu TX Power, kemudian Bandwidth, Busy Lock, kemudian TOT, Scramble, kemudian TX Tune. TX Tune di sini misalnya kita mau kasih tune akhir PTT, dia akan bunyi ya. Nah, ini kebetulan saya setting EOT, end of TX. Jadi kalau setelah kita TX dia baru bunyi ya. Jadi di akhir. Oke, kemudian kita keluar lagi, kita exit, kita ke bawahnya ada Fox Function, kemudian ada Option Set. Nah, Option Set ini banyak pilihannya, kita pencet aja menu lagi. Di sini ada Save ini ada kita hidupin untuk menghemat baterai. Kemudian Double Receive itu yang tadi ya, kita pakai shortcut exit itu kita pencet lama, dia pindah ke Dual Receive. Kemudian ke bawahnya lagi ada audio di sini kita on kan saja. Kemudian ada backlight di sini kalau kita pencet menu ada 20 detik, ada konstan berarti hidup terus, kemudian ada 5 detik, ada 10 detik. Nah, ini kita setting ke 20 detik. Kemudian ada beep ini yang seperti yang saya pencet ini bunyi. Kemudian ada channel name, ini untuk memberi nama channel yang apabila kita memori nanti. Kemudian out menu time itu adalah berapa menu ini akan hilang setelah kita pencet ya. Oke, ini 10 detik. Kemudian keylog di sini dia apakah dia akan ngelock otomatis kalau nggak dipakai. Saya off kan saja ya, nanti kadang-kadang kita harus bolak-balik hidupin ya. Kemudian language nomor 9, language itu kita pakai English saja. Di sini ada Chinese, ada English, kita pakai English. Kemudian FM dual watch ini kita on kan ketika kita mendengarkan radio. Kalau kita on kan ketika kita mendengarkan radio, begitu ada sinyal masuk maka radionya akan berhenti dan masuk mendengarkan sinyal yang masuk di frekuensi radio kita. Tapi ketika frekuensi sinyal masuk itu hilang, berhenti, maka dia akan kembali monitor radio FM. Oke, setelah kita memperkenalkan untuk menunya tadi, itu sampai di mana option set, kemudian ini ada KT, kemudian DKT set, CT dan DCS ya. Ini kita menu aja. Nah, di sini ada RX CTS, kemudian TX CTS, kemudian RX DCS, TX DCS. Ada 4 modenya ya. Oke. Kemudian turun lagi ke menu, kita exit menu lagi VFO, kita pencet ada menu step. Step di sini ada 5 kilo, 10 kilo, kemudian 6,25 kilo, 10 kilo, kemudian 12,5 kilo, 25 kilo dan 50 kilo dan 100 kilo yang terakhir ya. Oke, itu untuk step. Direction di sini ada untuk plus minus dari kalau kita mau setting repeater. Kemudian offset di sini berapa selisih dari RX dari repeater yang kita gunakan ya. Jadi nanti selisihnya mungkin minus atau plus, offsetnya berapa gitu. Selisihnya berapa angkanya kita isikan gitu ya. Kemudian channel store di sini jadi kita bisa isi manual frekuensi di sini dan kita kasih nama. Jadi sini kita store channelnya atau kita mau menghapus dan kita edit name, kita memberi nama. Oke, kemudian kita exit lagi, kita keluar, kita lihat di sini. Nah, di sini ada copy channel. Copy channel di sini adalah scan frekuensi. Kalau kita scan dia akan langsung muncul. Nah, ini saya pencet exit lama dia akan keluar. Nah, copy channel di sini bisa kita gunakan shortcut yang ada di tombol-tombol di depan radio. Kita menggunakan shortcut tombol bintang. Tombol bintang adalah shortcut yang ada di keypad dari radio ini paling bawah sebelah kiri. Kita tekan lama dia akan langsung muncul scanning copy channel. Jadi misalnya ini sudah bergerak, saya akan ambil sebuah radio yang nggak ada angkanya ya. Bentar. Oke teman-teman, ditunggu, saya akan coba hidupin radio yang nggak ada angkanya. Nah ini nah kita coba ini ya. Ini angka nomor 1, kita nggak tahu berapa frekuensinya, kita tekan aja.
Kita tunggu. Nah, sampai dapat. Nah, di situ ada apa namanya? Frekuensinya 4340975. Code-nya off. Ini di sini channel 1. Kita coba. Ini bisa dengar? Nah, bisa ya. Tuh. Nah, bisa. Kita coba sekali lagi, kita reset. Kita nyeken lagi. Sekarang saya mau cari yang ada tune-nya, coba ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini channel 7. Kita coba apakah ada tune-nya, kita lihat. Nah, ada teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai berhenti. Nah, sukses. Udah berhenti. Kita coba pencet. Bisa ya, Motorola pencet ke situ bisa. Sekarang yang AUKOS ini atau WLN kita coba pencet. Nah, feedback kan masuk tuh. Masuk. Oke, saya coba aja ngomong. 1 2 3 3 2 1 ini AUKOS ke Motorola. Bisa masuk. 1 2 3 dari Motorola ke AUKOS. Ya, oke, bisa masuk teman-teman. Jadi seperti itu sangat-sangat mudah untuk nyeken frekuensi dengan Motorola GP328 ini. Oke, kita keluar aja. Dan asiknya ada berwarna dia. Tapi warnanya sih tidak terlalu full kayak GP388 ya. GP8888 plus ya. Kalau GP88 plus itu warnanya saya senang sekali ya. Lebih gimana ya, lebih hidup gitu ya. Kalau yang ini 328 warnanya agak mati gitu ya. Maksudnya warna sih tapi kayaknya warnanya nanggung gitu ya. Nanggung, warnanya hanya biru dan putih. Kemudian ada sih merah untuk PTT, merah dia. Itu ya, merah. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mencoba kehandalan resip dari sebuah radio ini. Kita mencet ke ini ya, channel ini aja. Kita coba 165810 untuk meresip seismograf. Kita hidupin. Ini kita pastikan square-nya di yang paling kecil. Nah, kita coba square-nya. Oke, 3 udah lumayan lah, kita coba pakai square 3. Saya akan putar-putar di ruangan ini. Oke, lumayan mantap, peka ya. Sekarang saya akan coba untuk menggunakan antena luar. Apakah masih sebagus itu untuk meresip GP328 ini? Yang katanya sih ya oke gitu ya. Kita coba ya, mana ini? Aduh. Ya. Ini antena luar kita pasang ya. Nah, jangan lupa teman-teman, dia punya fasilitas yang kalau ereknya itu tidak terbuka, kita pakai ini. Nah, kita pencet ya. Yang tombol paling bawah itu yang kecil, yang di urutan PTT. Ada PT1, PT2, dan ada tombol kecil 1, 2, dan dia tombol yang kecil yang paling bawah. Kita pencet. Langsung peka banget, langsung tidak ada noise-nya, kebuka. Oke teman-teman, jadi resipnya cukup oke ya. Cuman sayangnya ya harus dipencet ini kalau kita mau meresip yang peka gitu ya, seperti itu. Tapi dengan antena bawaan oke, nggak ada masalah, dia sangat peka. Oke teman-teman, kita tinggalkan untuk receivernya. Sekarang kita akan tes kualitas audio dari radio ini ya, audio mikrofonnya. Kita bandingkan dengan saudaranya sendiri, yaitu kita menggunakan GP888 plus. Jadi 328 kita sandingkan dengan GP888 plus ya. Kita cari frekuensinya dulu yang seperti biasa. Kita di 14555 aja ya, 555. Sini juga kita rubah ke frekuensi itu. Mana?
Ya, kita pastikan kita pakai low power aja ya. Kita pakai low. Oke. Ya, enaknya sih layar yang berwarna ini kalau kita syuting ya. Ini layarnya kan backgroundnya hitam. Jadi kalau syuting seperti ini nge-shoot dia bisa jelas terlihat ya. Oke, kita coba di 145555 Oke. Sekarang saya ambil radio. Oke, kita akan tes untuk audio dari kedua radio ini. Saya akan sandingkan dengan saudaranya sendiri. Saya akan coba dulu yang GP328 ya. 1, 2, 3. Oh sorry, sebentar. Ini ada. Oh salah pencet teman-teman. Saya harus pencet yang bawah ya. Tadi saya pencet yang atas, nanti yang di atas ini. Oke, kita coba ulang lagi. Kita coba ulang untuk mendengarkan. 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 dicoba GP328. Jadi GP328 ini mic-nya di tengah ya, di bawah layar, di tengah ini, di bawah tombol up down. Ini mic-nya dari GP328. Kita pencet lagi sekali lagi GP328. 1, 2, 3. Salah frekuensi. 1, 2, 3 3, 2, 1 GP328 GP328 motor olah. Oke, kita tinggalkan yang motor olah. Sekarang kita pakai yang motor olah GP88 Plus. Ini sudah siap. Kita coba. Ini mic-nya di bawah ya, di bawah pojok sebelah kiri. 1, 2, 3 3, 2, 1 GP888 Plus. 1, 2, 3 3, 2, 1 motor olah GP328 motor olah GP328. 1, 2, 3 Motorola GP8888 Plus. Oke, jelas sekali terdengar untuk 328, ketinggalan jauh untuk modulasi dari audio mikrofonnya dibandingkan dengan GP8888 Plus ya. Harganya sama loh ini, dua-duanya ini sama harganya. Namun kualitas audio mikrofonnya jauh lebih mantap yang ini. Ini sudah saya buktikan memang mantap, audionya mantap ya. Speakernya juga oke, ini juga oke. Dua-duanya oke ya. Dan dua-duanya speakernya di belakang ini ya, touchnya ini. Oke, kita akan tes antenanya ya. Apakah antenanya itu seperti apa? Kalau yang GP88 Plus ini kan antenanya bagus ya. Antena bagus, audio bagus. Oke, sekarang kita mau tes yang GP328. Antenanya seperti apa? Karena ini satu produksi, antenanya itu mirip dengan punyanya Dalkom dan Wircom. Kita buktikan saja apakah betul. Kita lihat di sini supaya Anda tidak penasaran. Kita akan lihat ya. Kita hidupin. Oke, kita pasang antenanya. Kita langsung, karena saya udah tahu punyanya Wircom dan Dalkom, kita langsung aja dari bawah ya. Kita langsung dari bawah nih. Saya start dari 125 nih. 125 MHz sampai stopnya di 174. Nanti akan kelihatan ya teman-teman untuk frekuensinya dia match di mana. Nah, itu sudah ada yang runcing ke bawah, kita lihat. Tarik ke bawah. Nah, di 137, 139, 137 ya. 138. Pokoknya 130-an. Ya, seperti Wircom dan Dalkom di situ matchnya. Di bawah sekali. Aduh. Oke, kita akan coba untuk di UHF-nya 430 atau 400 MHz sampai stopnya di 450 aja atau 480 lah, nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Untuk di UHF-nya, oh no, UHF-nya juga nggak ada yang masuk ya. Oke, jadi antenanya kurang oke ya, kurang worth it digunakan. Untuk antenanya ini kurang. Ya kalau untuk receive sih nggak masalah. Nah, sekarang adalah bagian yang ditunggu-tunggu.
Apa itu? Kita mau ngecek powernya ya, power dari radio GP328 ini seperti kita sudah sampai ke titik pengujian power ya. Kita mana pasang dulu ya. Dan ini yang Anda tunggu-tunggu teman-teman ya, pasti yang Anda tunggu-tunggu. Anda mau ngecek apakah benar dia 10 watt. Kalau dari desainnya meyakinkan sekali, orang konstruksinya persis Welcome nih. Ininya juga, kemudian layarnya, kemudian bodi belakangnya tadi, yang kemudian ini hampir sama benar dengan Welcome nih itu. Ini juga bisa dilepas seperti Welcome ya. Kita lihat aja lah. Kita ada hidupin ya, ntar hidupin lagi ulang. Oke, kita sekarang pakai yang di bawah ini. Kita pakai low power dulu. Kita ngecek di VHF-nya pakai BTT yang bawah ini. Ya, low powernya ada di sekitar 800 mW di VHF. Kemudian kita pindah ke middle. Dia ada middle-nya. Hebatnya sih ada middle-nya ini teman-teman. Kita coba. Middle-nya dia masuk ke 2,8 watt. Ya hampir 3 watt lah. Sama ya. Coba. Ya 2,8 watt tetap ya. Saya coba rubah sama aja. Kemudian sekarang penasaran high-nya kita tes. High-nya untuk GP328. Oke. Aduh sorry, belum. Nah, ini dia high. Sudah terbaca di situ H. Kita akan tes apakah sesuai ekspektasi, keluar dengan 10 watt, sesuai dengan gambar-gembornya, sesuai dengan apa yang tertulis di radionya, di belakang radionya, sesuai dengan yang di speknya, apakah betul. Kalau yang GP88 kemarin 88 plus itu sesuai dengan spek yang ada di buku, hanya 5 watt ya. Tapi kita lihat ini apakah sesuai. Kita pencet mentok. Apakah lebih dari 5 watt? Ya, cuma 5 watt lebih sedikit teman-teman. Tuh, ini skala 20 nih. Ini mentok, tapi ya 5 watt lebih sedikit. Ternyata 5 watt lebih sedikit. Oke, kita masuk ke VUHF 435. Kita pencet low-nya. Oh, ini high-nya langsung aja ya. 435 high-nya di 4 watt. Jadi high-nya di 4 watt, 435 di UHF high-nya 4 watt, kemudian di VHF high-nya 5 watt. Sama dengan GP888 plus persis. Oke. Sekarang kita coba di 250. Hebatnya bisa di 250 nih HT. Kita coba. Ya, keluar sekitar 100 mW, lumayan di 250 ya. 350. Kita lihat 350. Salah pencet. Ya, lumayan 1,5 watt di 350 dengan high power. Kita coba di 520. Apakah masih bisa transmit? Ya, lumayan bisa dapat 2 watt. Dapat 2 watt ya di 520. Tuh, 2 watt. Oke, teman-teman, jadi dia bisa transmit di VHF high, VHF low. Dia sampai di 600 ini ya. Jadi 520 masih bisa ya. Oke, nice. Kalau untuk BTT transmit dan receive-nya bisa sampai di situ. Untuk GP328 ya. Jadi dia lebih unggul sedikit untuk range dari frekuensinya dibandingkan GP888 plus ya. Tapi kualitas mikrofon tetap masih kalah dengan GP888 plus ya. Untuk kualitas audio juga masih lebih unggul GP888 plus. Cuman dia punya keunggulan lagi, yaitu tadi frekuensi bandwidthnya agak lebar. Dan desainnya juga genggamannya juga enak ya. Ya, tinggal Anda pilih teman-teman. Oke, yang terakhir nih, teman-teman, yang terakhir sebelum saya closing, saya pakai dummy load aja mancar nggak apa-apa karena repeaternya dekat di sini.
Kita akan mencoba untuk memasukkan atau menginput sebuah frekuensi. Jadi kita kalau mau menyimpan frekuensi ini, terserah kita mau pakai yang di atas apa di bawah, sama aja ya. Saya ini karena yang di atas ada memori, kita pakai yang bawah aja layarnya, nggak apa-apa, sama aja. Kita masukkan dulu untuk frekuensi RX-nya, sebuah repeater. Setelah kita masukkan frekuensi RX-nya, kita pencet menu, kita cari tune dari radio repeaternya. Kita mau ke repeater pakai tune ya. Tune-nya kita masuk ke TX GTSS, kita pencet menu lagi, kemudian kita panah atas atau panah bawah untuk mencari tune yang pas. Kita tanya bawah ini untuk naik sedikit tune-nya dari 67 ke 88,5. Kita pencet menu, kita pilih oke. Setelah kita pilih menu TX GTSS, kemudian kita masuk ke VFO untuk melihat directionnya. Directionnya itu adalah selisih dari RX-nya. RX-nya turun apa naik, TX-nya turun apa naik frekuensinya. Kalau turun ya berarti directionnya atau selisihnya minus. Kita pencet menu, direction menu, kita pindah tanda ini panah atas bawah, kita cari tanda minus, kita pencet menu lagi. Oke, setelah itu kita cari offsetnya di bawah direction offset, kita menu lagi, kita input offsetnya. Offsetnya itu adalah selisih frekuensinya dari TX dan RX. Selisihnya berapa? Di sini adalah 4800. Kita masukin 4 keluar lagi karena 20 detik ya. Oke, kita masuk lagi ke offset 0480 kita pencet ulang 048000. Masukin lagi karena saya keburu-buru ya. 04800, udah gitu aja ya. 04800. Kita menu oke. Ini sudah ya teman-teman, sudah masuk. Kita exit. Semuanya udah lengkap, tune sudah, offset sudah, direction sudah. Kita pencet titik yang bawah nih. Sekali lagi. Ya, ini sudah masuk ke repeater atau belum? Oh, ternyata offsetnya belum berubah ya, directionnya belum berubah. Kita pilih lagi directionnya. Oh ya, directionnya belum berubah. Sebentar teman-teman, kita rubah minus, oke. Nah, ini directionnya sudah minus. Jadi di layar sudah ada tanda minus. Oke, kita coba tes PTT. Sudah berubah ya. Kita PTT sudah berubah dan kita monitor di radio yang lain. Kita cek apakah ada di sini, kita masuk. Oke, nggak masuk teman-teman ya. Bentar. Kenapa nggak masuk? Apakah tune-nya saya belum masuk ya? Nah, kita cek lagi tune-nya tadi. Jangan sampai tune-nya saya belum terinput. Tune-nya sudah terinput, tune GTS sudah. Tune sudah, kita pencet PTT harusnya bisa. Oke, karena ini saya pakai dummy load nggak mau mancar, saya pakai antena aja ya. Kemungkinan karena nggak mau mancar. Oke, kita pakai antena aja. Oke, bisa teman-teman, dengan menggunakan antena bisa, tadi dummy load nggak bisa. Oke, udah masuk ke repeater. Sekarang caranya kita memori adalah kita pencet menu, kita cari channel store channel, kita pilih channel 2, kita menu lagi, sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga, store channel, dial channel, kemudian edit name, kita pencet menu, kita isi teman-teman. Ini seperti ngisi kita ngetik pakai AP jadul gitu ya. Kita coba aja tes gitu ya. T kemudian E kemudian S.
tes, kemudian kita spasi, ini spasi angka 0. Oh sorry, kita mundur dulu ya, ini spasinya kok jadi angka 0 ya, sebentar. Oke, kita tes 00 aja dan nggak apa-apa. Kita menu udah tersimpan. Nah di sini tertulis tes 00 ya. Jadi anggap aja seperti itu teman-teman, sama aja. Kita keluar. Nah sudah seperti itu prosesnya untuk menginput frekuensi yang ada di dalam radio ini. Ya dengan manual bisa ya. Pakai komputer apalagi. Oke, itu mudah-mudahan lebih jelas untuk Anda semuanya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Motorola GP328 Plus yang ada di depan kita ini ya, seperti ini. Dan lumayan lah ya untuk kita gunakan untuk Motorola GP328 Plus. Dan ini saudaranya, dia lebih kecil memang, GP888 Plus. Namun keduanya mempunyai perbandingan produk yang signifikan ya. Jadi ya punya keunggulan masing-masing antara kedua ini. Silakan Anda tinggal milih aja yang mau yang ini agak maco sedikit ya, digenggam. Kalau Anda yang mau elegan, ini tinggal Anda pilih aja yang mana Motorola-nya gitu ya. Tapi sama-sama bukan 10 watt. Ini bukan 18 watt, ini bukan 10 watt. Jadi semuanya sama, 5 watt di VHF, kemudian di UHF 4 watt. Jadi itu udah yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini mengenai Motorola buatan Malaysia. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, dan tentunya tetap bersemangat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi lagi Anda untuk menentukan sebuah produk. Sekali lagi, produk yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Yang kecar itu yang kindes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri. Bye.